semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nazala Faratul Kusna. Aku dari 10 Kuliner 3 akan menceritakan tokoh pahlawan atau tokoh pahlawan dan tokoh keagamaan. Yang pertama adalah tokoh pahlawan. Tokoh pahlawan aku memilih Basyradun Yusuf Habibie, atau yang dikenal atau yang biasa kita dengar adalah B.J. Habibie. B.J. Habibie merupakan presiden Indonesia yang ketiga yang telah mengharumkan nama bangsa dengan kecerdasan yang dia miliki. Tidak hanya dikenal sebagai mantan presiden, tapi beliau adalah salah satu sosok jenius dari tanah air yang namanya sangat amat mendunia. Semasa kecilnya ia dipanggil sebagai Rudi, dan semasa kecilnya ia menghabiskan masa kecil di Parepare, Sulawesi Selatan. Sejak kecil, kelahiran 25 Juni 1936 ini sudah berniat menjadi seorang insinyur. Beliau mendapatkan ilham ketika ada seorang insinyur yang baru mengunjungi daerahnya atau kota Parepare. Pada zaman itu, profesi insinyur dikenal dengan nama yang sangat amat besar atau yang terpandang. Semenjak sering mendengar kisah-kisah insinyur, beliau meneguhkan hatinya untuk menjadi seorang insinyur. Dan dia juga sangat amat tertarik pada bidang pesawat ketika ia melihat burung yang terbang di langit. Sejak kecil, kegemarannya akan membaca sudah sangat amat terlihat, berbeda dengan anak-anak yang lain yang suka bermain atau keluar. Dia menghabiskan waktunya untuk membaca buku di rumah, dan ia sangat amat betah dalam membaca buku. Lalu selama pekerjaan atau karirnya, dia pernah bekerja di sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman Barat. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto. Ia bekerja dalam pemerintahan. Pada tanggal 14 Desember 1973, pekerjaan pertama yang diberikan kepadanya ialah sebagai Kepala Divisi Teknologi Maju dan Teknologi Perkembangan di Pertamina. Masa jabatannya hanya berlangsung secara singkat. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Agama Riset dan Teknologi atau Menristek sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Puncak karirnya Habibie terjadi pada tahun 1998. Saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 dalam kabinet, dia menjabat sejak 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998. Pada masa kepresidennya, ia mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir seluruh pada wilayah Indonesia. Lalu setelah memperoleh kekuasaan, Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Pada eranya dilahirkan Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat. Lalu ada perubahan Undang-Undang Partai Politik, dan yang paling penting adalah Undang-Undang Otonomi Daerah melalui penerapan Undang-Undang Otonomi. Melalui penetapan Undang-Undang Otonomi Daerah inilah gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya dituntaskan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Bapak B.J. Habibie ini meninggal dunia di RS Gatot Subroto pada tanggal 11 September 2019 pukul 6:05 sore karena gagal jantung. Ia dimakamkan di samping istrinya, yaitu Hasmi Ainun Besari, di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada tanggal 12 September 2019. Lalu tokoh yang kedua atau tokoh keagamaan adalah Nabi Muhammad. Muhammad lahir sekitar tahun 570 Masehi di Mekah. Dia adalah anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Abdullah meninggal beberapa bulan sebelum kelahiran Muhammad, sementara ibunya Aminah meninggalkan ketika ia berusia 6 tahun. Karena kejadian tersebut, Nabi Muhammad menjadi seorang anak yatim piatu. Lalu ia dibesarkan di bawah asuhan kakeknya Abdullah Muthalib.
Abdul Muthalib, dibesar dan setelahnya kakeknya meninggal, ia dirawat oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Pada tahun-tahun berikutnya, dia secara berkala mengasingkan diri di Gua Hira selama beberapa malam untuk berdoa. Ketika dia berusia 40 tahun, sekitar tahun 610 Masehi, Muhammad melaporkan telah dikunjungi oleh Jibril di dalam gua dan menerima wahyu pertamanya. Kemudian dia berdakwah secara terbuka bahwa cara hidup yang benar adalah dengan menyerahkan diri kepada Tuhan, bahwa dia sekarang adalah seorang nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Pengikut Nabi Muhammad awalnya hanya berjumlah sedikit, bahkan mengalami penindasan selama 13 tahun. Ketika masa remaja Muhammad, ia bertemu dengan Khadijah. Ia bekerja dengan Khadijah dalam perdagangan karena Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang jujur, dapat dipercaya, dan seiring waktu mereka pun akhirnya menikah. Pada saat itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah berusia mendekati 40 tahun. Meskipun kekayaannya bertambah, Nabi Muhammad tetap hidup dengan sederhana. Ia lebih memilih untuk menggunakan hartanya untuk hal yang lebih penting. Dan juga Nabi Muhammad menerima ayat-ayat Al-Quran secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Nabi Muhammad meninggal dunia pada tahun 632 Masehi. Oh iya, juga ada fakta menariknya. Kedua tokoh tersebut memiliki fakta di mana selama perjalanan hidupnya memiliki banyak halangan yang mungkin beberapa orang akan susah ataupun menyerah. Namun dengan keteguhan dan pantang menyerahnya, niat baik mereka dapat terwujud. Pada masa kenabian Muhammad banyak sekali yang menantangnya. Kenapa aku memilih dua tokoh itu? Karena mereka menginspirasi dari sikap kejujurannya, keteladahannya, keteguhannya, dan serta sikap pantang menyerahnya, serta bagaimana mereka untuk mencari jalan keluar dari masalah yang terjadi pada hidup mereka. Pesan yang dapat diambil adalah setiap usaha pasti akan menghasilkan sebuah hasil sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Sekian yang aku ceritakan secara singkat tentang dua tokoh tersebut, yaitu B.J. Habibie dan Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.